nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim, dan dari keturunan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan kami pilih. Lalu apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih, mereka tunduk, kharru sujjadan wa bukiya, mereka tunduk, bersujud, lalu mereka menangis. Jemaah sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi Allah Idris alaihi salam disebut dalam ayat ini bahwa Nabi Allah Idris seorang nabi yang siddiqan nabiyya, selalu jujur, dan beliau termasuk seorang nabi. Wa rafa'na makanan 'aliyya, dan Allah tempatkan beliau pada tempat yang tinggi, derajat-derajat yang tinggi. Ternyata kalau seseorang mau mencapai kedudukan dan derajat yang mulia, adalah ayat yang sebelumnya Allah bahas, siddiqan. Dia harus punya software yang namanya siddiq. Apa itu siddiq? Siddiq itu jujur dalam bertindak, jujur dalam berucap. Jangan lain yang diucap, lain yang dilakukan. Tapi jujur dalam yang diucap, jujur dalam yang dia lakukan. Apa yang dia ucap sama dengan apa yang mau dilakukan. Ketika seseorang itu jujur, kata Nabi, jujurnya membawa kebaikan berikutnya, sebagaimana kata Nabi dalam hadis Muslim, iyyakum bis-sidq fa inna as-sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Biasakan kejujuran. Jujurmu menghantarkanmu pada kebaikan, kebaikanmu memasukkanmu, atau jujurmu menghantarkan pada kebaikan, kebaikan memasukkan kita ke dalam syurganya Allah. Jujur buahnya baik, kebaikan buah tertingginya syurganya Allah. Kenapa kok Allah tempatkan pada derajat yang mulia? Wa rafa'nahu makanan 'aliyya, karena jujur. Allah tinggikan derajatnya karena jujur. Allah angkat kemuliaannya karena jujur. Allah berikan tempat di tempat yang mulia karena jujur. Kalau hari ini kita mulai membiasakan diri kita dengan kejujuran, cepat atau lambat Allah pasti muliakan kita. Allah pasti angkat derajat-derajat kita. Dan Allah pasti akan memberi yang terbaik untuk hamba-hamba yang senantiasa jujur dalam hidupnya. Karena tidaklah jujur itu kecuali dia pasti mendatangkan kebaikan, dan kebaikan pasti berbuah syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kata Nabi SAW, iyyakum al-kadhib, jauhi oleh kalian berdusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena kalau kalian berdusta, dusta kalian membawa kepada kefajiran, perbuatan dosa. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan seseorang yang sering melakukan perbuatan dusta, berbuat buruk, maka dia berpotensi akan masuk ke tempat yang paling membinasakan karena nggak jujur. Dan jauhi kejujuran, hadirin, karena jauhi ketidakjujuran, karena ketidakjujuran itu cuma mengundang ketidakjujuran berikutnya. Jauhi kebohongan, karena kebohongan kita tuh mengundang bohong-bohong berikutnya akan datang. Kita bohong satu, akan ada bohong dua, akan ada bohong tiga, akan ada bohong empat. Nggak mungkin bohongnya kita akan berhenti cukup sampai bohong yang pertama tuh, nggak mungkin. Kebohongan yang satu akan dia tutupi dengan kebohongan yang kedua, kedua ini untuk menutupi yang pertama. Nanti dia harus berbohong lagi yang ketiga agar menutupi bohong yang kedua dan bohong yang pertama. Dia nanti menutupi bohong yang ketiga, dua dan satu, bohong dengan bohong yang keempat.
Untuk menutupi kebohongan keempat, 3, 2, 1, dia bohong lagi, bohong yang ke-5, dan begitu seterusnya. Karena Rasulullah pernah bilang, kalau seseorang itu berbohong, bohong itu akan memanggil teman-temannya untuk datang. Dia akan berbohong lagi, berbohong lagi, berbohong lagi, dan berbohong lagi. Pasti itu. Makanya Nabi berpesan, jauhi kebohongan. Karena kebohongan akan membinasakan pemiliknya. Hai Bunda hadirin semuanya, sahabat, teman-teman yang dimuliakan Allah. Ayat 58. Ulaika alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Mereka itu adalah orang yang Allah beri nikmat dari golongan para nabi. Min dzurriyyati Adam, keturunannya Nabi Adam. Wa mimman hamalna ma'a Nuh, di antara mereka juga adalah keturunannya Nabi Nuh yang kami selamatkan ke atas kapal. Wa min dzurriyyati Ibrahim, ada juga di antara mereka keturunannya Nabi siapa? Ibrahim. Wa Ismail, dan wa Israil, dan Israil itu artinya Nabi Yakub. Wa mimman hadaina wajtabaina, dan yang telah Allah beri petunjuk dan Allah pilih mereka. Idza tutsla alaihim, apa karakter mereka yang iman, takwa. Mereka ini keturunan Nabi Allah Adam, Idris, yang Allah selamatkan lewat kapalnya Nabi Nuh, keturunan Nabi Allah Ibrahim, Yakub, Israil. Wa mimman hadaina, dan yang kami beri petunjuk, wajtabaina, dan Allah pilih. Siapa hamba yang terpilih? Siapa hamba yang Allah istimewakan? Ada nggak hamba-hamba yang Allah istimewakan? Jelas ada dong. Siapa mereka? Apa karakternya? Karena Allah berfirman, wa mimman hadaina, dan mereka itu adalah hamba-hamba kami yang mendapat petunjuk. Wajtabaina, dan kami pilih mereka masuk dalam bagian hamba yang istimewa. Apa karakter hamba yang terpilih? Hamba yang Allah istimewakan. Idza tutsla alaihim ayatur rahman, karakternya kalau dibaca Quran kepada mereka, kharru sujjadau wa bukiya. Dibacakan Quran kepada mereka, karakter pertamanya mereka tunduk kepada ayat-ayat Allah, sujjadan. Lalu karakter keduanya mereka sujud, wa bukiya. Lalu karakter yang ketiga, mereka mudah menangis. Apa makna kharru? Kharru, takut sama Allah dan hanya kepada Allah dia tunduk, bukan pada yang lain. Artinya, siapa orang-orang yang hanya bisa takut kepada Allah, tidak tunduk kecuali hanya kepada Allah, tidak taat kecuali hanya taat kepada Allah, yaitu mereka-mereka yang profilnya orang-orang yang tidak mudah terbeli oleh apapun. Mereka orang-orang yang Allah beri kemampuan, yang bisa tunduk pada Allah, tidak disetir oleh hawa nafsunya dan tidak disetir oleh makhluk Allah manapun. Bisa jadi mereka orang yang secara finansial kuat, atau mereka orang yang belum secara finansial benar-benar kuat, tapi hatinya teguh, tak terbeli dengan apapun jua. Itu orang-orang yang kharru, dia punya rasa takut sama Allah. Kharru, dia punya ketundukan hanya kepada Allah. Profil orang pertama ini profil-profil yang tunduk cuma sama Allah. Kalau kita hari ini masih tunduk kepada selain Allah, hari-hari ini kita masih bisa terbeli. Entah kita dibeli dengan uang, kita dibeli dengan iming-iming sesuatu, belum sepenuhnya kharru. Orang-orang yang kharru, tunduk, itu orang-orang yang gak terbeli dengan apapun. Boleh jadi dia gak terbeli karena memang sudah kaya, sehingga dia gak membutuhkan iming-iming dunia yang ada ditawarkan di hadapannya.
Atau yang kedua, boleh jadi memang dia nggak kaya tapi teguh dalam iman. Contoh sahabat Nabi Bilal bin Rabah, nggak kaya. Beliau seorang budak sangat miskin luar biasa, tapi imannya tak terbeli oleh apapun jua. Walau perutnya dihujani dengan berbagai macam kesakitan, tubuhnya ditimpa oleh batu yang besar lagi, keras dan berat, tapi beliau tetap bilang ahadun ahad, ahadun ahad. Ini orang-orang yang gak bisa dibeli oleh apapun. Kharru, orang-orang yang tunduk hanya kepada Allah, bukan selain Allah. Emangnya ada yang bisa terbeli? Tentu saja ada. Yang memperjualbelikan ayat-ayat Allah, yang mereka bicara sesuai dengan pesanan, yang berbicara sesuai dengan request. Saat nanti di request A, tolong ya kalau bisa sih dikamuflasekan, kira-kira apakah mungkin seperti ini, maka dia melaksanakan hal itu. Kharru. Makanya ciri-ciri hamba Allah yang diberi petunjuk, dapat hidayah, orang-orang yang Allah pilih, kharru, mereka tunduk sama Allah, hanya tunduk pada Allah. Bilal bin Rabah sudah membuktikan bahwa walaupun secara harta terbatas, apalagi beliau mantan budak atau mantan hamba sahaya, tapi Bilal tak terbeli dengan apapun juga. Imannya mahal. Gak ditukar imannya Bilal dengan sebongkah berlian yang ditawarkan. Gak ditukar imannya Bilal dengan segepok kepingan emas yang ditawarkan. Tidak ditukar imannya Bilal dari tawaran, wahai Bilal, kalau kamu berhenti dari agama Muhammad, kami berhenti menyiksa kamu. Tapi Bilal lebih memilih, aku tetap akan berada pada agama Muhammad, la ilaha illallah. Lalu ditambah siksaan yang keras sama Bilal bin Rabah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kharru. Orang yang tunduk cuma sama Allah. Dia enggak tunduk pada selain Allah. Dia enggak terbeli dengan apapun. Kharru. 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 Orang-orang yang punya tunduk sama Allah. Kalau dia kurang, imannya tak terbeli. Kalau dia kaya, kekayaannya pun membuat dia tak terbeli juga dengan apapun. Kalau tadi sisi yang sedang dalam posisi hamba sahaya Bilal, kalau yang kaya yang tak terbeli siapa? Utsman ibnu Affan. Akhirnya semua kaum muslimin berbondong-bondong untuk datang ke sumur rumah, dan waktu itu dijual belikan sumur rumah. 1 dirham dapat 2 gentong. Semua mau nggak mau beli ke sumur itu. Allah kemudian mewahyukan pada Rasulullah SAW, kata Nabi, man hafara rumah falahul jannah. Barang siapa yang membeli sumur rumah ini, maka dia pasti masuk surga. Terus di antara sebagian orang ada yang berlomba-lomba membeli sumur rumah. Begitu datang kepada orang Yahudi pemilik sumur rumah, ternyata dia menjual dengan harga yang sangat tinggi. Begitu Utsman datang, Utsman memandangnya bukan harga yang sangat tinggi, tapi Utsman memandang hadis Nabi, siapa yang membeli sumur rumah baginya jannah. Artinya mahal pun dia keluarkan untuk membeli surga, dan itu harga yang sangat worth it. Dibeli sumur rumah oleh Utsman bin Affan, tapi ternyata itu pun baru setengah yang dijualnya. Sehari sumur itu milik Utsman, sehari sumur itu milik Yahudi. Ketika sumur itu miliknya Utsman, Utsman gratiskan. Ketika miliknya Yahud masih berbayar. Akhirnya kaum muslimin itu datang pada saat hari sumur itu miliknya Utsman, dan gak datang pada hari saat itu miliknya Yahud, karena harus berbayar, sedangkan Utsman gratis. Ternyata mau yang gratisan itu sudah ada dari dulu. Akhirnya 1 hari milik Yahud
nggak laku karena nggak ada yang beli. Yahud menawarkan lagi pada Utsman, wahai Utsman, kalau gitu daripada saya nggak laku, mending satu harinya kamu beli lagi setengah sumur saya. Akhirnya dibelilah sama Utsman ibnu Affan. Itulah orang-orang yang diberikan lebih dalam harta. Dia bisa berjihad dengan hartanya. Dengan hartanya dia bisa mengubah tadinya tempat ibadah non-muslim menjadi masjid. Dengan harta dia bisa menghentikan salah satu perbuatan yang mungkar, lalu diisi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Dengan hartanya dia bisa menyulap satu tanah ladang yang dulu terkenal tempat jin buang anak misalkan, dirubah menjadi tempat penuh dengan ketaatan. Dengan hartanya dia bisa yang tadinya mau diakuisisi pada perkara-perkara yang gak Allah ridhoi, tapi tempat itu diakuisisi lalu dia buat menjadi tempat yang Allah ridhoi. Dari apa itu? Jawabannya karena kharru, dia hanya tunduk kepada Allah, gak terbeli sama apapun. Kadang-kadang kita bisa disandra, kita ini bisa ditawan karena kita merasa kita pernah berhutang budi sama orang, lalu orang itu menawan kita. Orang itu bisa tunduk kepada selain Allah saat dia merasa hutang budi sama manusia. Dia merasa hutang budi sama manusia, lalu dia tunduk pada manusia lain. Atau pernah ditolong, atau dijanjikan iming-iming. Kadang sebagian ada yang bahkan mau melepaskan ketaatannya asalkan syarat-syarat tertentu